Yo guys, balik lagi sama gue di channel Monetina. Salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini ya, saya akan mengupdate analisa seputaran Bitcoin dan Polkadot ya. Teman-teman, jadi banyak banget yang nanyain gimana nih untuk kelanjutannya Polkadot. Oke guys, jadi langsung aja ke inti videonya, bahas untuk Bitcoinnya dulu. Oke, hari ini dia koreksi ya teman-teman ya. Jadi kemarin itu sudah saya infokan ada beberapa skenario untuk si Bitcoin, dan salah satunya itu terbentuk yang namanya double top. Ini adalah top 1 dan ini adalah top kedua. Jadi terbentuk seperti huruf M seperti ini ya teman-teman ya. Itu untuk skenario yang kemarin sudah saya infokan. Kalau skenario terbaliknya kan kemarin ketika dia going up, going down, going up, dia cuman going down sampai di kisaran 50 ribuan dolar, lalu melanjutkan penguatannya kembali. Cuman memang skenario terburuk terjadi, dia confirm yang namanya double top gini teman-teman. Ya, jadi dua kali reject nih ya, jadi seperti huruf M lah kurang lebihnya. Nah, jadi di bagian neckline ini ya teman-teman, kita bisa lihat ya di bagian neckline ini atau di sekitar 49.600-an dolar dia sudah break ya teman-teman. Dan di situ juga ada MA50, ini time frame 4 jam ya by the way teman-teman. Dia sudah break dan pullback sampai kisaran 48.600-an tadi teman-teman ya. Baru saja ya, jadi masih potensi untuk melanjutkan penurunan sampai mana nih? Kalau bisa lanjut turun sampai ke target penurunan di sini teman-teman. Target dari si double top ini atau di support sekitar 48 ribuan dolar teman-teman ya. Tuh. Yang sebelumnya menjadi neckline dari double bottom ya. Di sini kan double bottom, bottom 1, bottom 2 kan. Ini neckline-nya teman-teman. Terus dia breakout dan potensialnya menjadi new support dan mampu dipertahankan untuk going up kembali teman-teman ya. Jadi ini sekilas informasi lagi untuk target penurunan next lagi di sekitar 48.000 dolar ya. Cuman kalau memang dia cuman penurunannya sampai sini doang ya, kemudian dia sideways untuk melanjutkan penguatannya bisa aja gitu teman-teman ya. Jadi sama seperti kurang lebih seperti ini nih ya. Memang ketika dia going up lalu dia koreksi ya, kan targetnya di sekitar resist sebelumnya nih, di sekitar area 49.200-an. Cuman memang nggak nyentuh sampai area sini persis. Dia cuma sampai 49.400-an, kemudian lanjut up lagi gitu teman-teman. Jadi itu bisa juga ya, nggak nyampe persis di 48.000 ya, mungkin sampai di 48.400-an ya, mungkin cuma sampai sini, kemudian dia bisa going up kembali atau mantul kembali teman-teman ya. Oke, jadi itu. Nah, next ya, ketika memang dia melanjutkan penguatan dari area sini ya teman-teman ya, balik lagi nih ya ke resistance sebelumnya yang nggak mampu di breakout benar-benar di area sini ya, breakdown, breakdown dan breakdown ya, berarti di kisaran 51.500 sampai 52.000 dolar teman-teman ya. Jadi ini adalah area resist 1 yang cukup kuat dan harus benar-benar mampu di break oleh Bitcoin. Kalau mampu ya udah, next target di kisaran 53.000 sampai 53.600. Jadi itu dua resisten dulu nih yang terdekat gitu teman-teman ya. Next resisten masih sama 56.000, 58.000 dan di 60.000 dolar. Jadi itu beberapa area resisten next target lagi untuk si Bitcoin. Cuman memang permasalahannya sekarang ini semoga di sekitar sini ya, di sekitar 48.000 sampai 49.000 itu mampu untuk mengalami bounce atau rebound kembali untuk ngejar ke beberapa target resistennya. Itu teman-teman ya. Jadi ini sekelas informasi untuk Bitcoin ya. Cuman memang kemarin itu saya pernah bahas juga ya, Bitcoin kalau misalkan drop sampai 48.000 lagi berpotensi untuk membentuk yang namanya head and shoulder. Cuman ya teman-teman ya, ini udah invalid. Kenapa? Karena memang di sini ya, ketika dia going up kemarin ya kan, kalau misalkan potentially head and shoulder kan dia berarti breakdown lalu going up lalu begini kan. Cuman memang sekarang ini udah invalid. Kenapa? Karena memang dia sudah terbentuk yang namanya double top. Ya, dia udah going up, dia breakdown memang, cuman dia udah going up terlebih dahulu baru breakdown. Ya, berarti yang namanya head and shoulder-nya, pola head and shoulder ini udah invalid teman-teman ya. Kalau menurut saya gitu ya. Jadi memang potensial ketika dia hit area sini untuk bisa melanjutkan penguatannya. Oke teman-teman ya. Jadi ini sekelas untuk bahasan Bitcoin. Next kita bahas untuk DOT atau Polkadot teman-teman. Ya, jadi banyak banget yang nanya ini DOT atau Polkadot bagaimana. Nah, by the way untuk stochastic RSI time frame 4 jam ini ya sudah mulai masuk area oversold ya, atau di bawah area 20 teman-teman ya untuk stochasticnya. Tapi untuk RSI-nya sendiri memang dia masih di area netral ya, di sekitar sekarang itu di sekitar 46,7 untuk si RSI dot time frame 4 jam ya, hourly-nya teman. Nah, untuk kita lihat technical analisisnya lebih detail lagi, di sini ada EMA 2134 saya pakai ya. Terakhir kali memang dia udah golden cross di area sini ya. Sudah golden cross guys di sini. Saya tebelin lagi ya, dia sudah golden cross. Kemudian harganya rally walaupun memang berapa kali dia retest ya di EMA 21-nya atau garis warna biru ini, teman-teman ya.
Oke, nah sekarang ini dia lagi retest di EMA 34 atau garis warna merahnya nih. Ya, garis warna merah ini. Sebelumnya memang dia sudah breakout ya, teman-teman. Di sini bisa clear banget terlihat ya, di sini sudah breakout dari trend line resistance-nya ya. Oke, ini tebelin lagi ya. Di sini supportnya, teman-teman. Ya, dia sudah mampu breakout ya untuk ngejar ke resistennya di kisaran 460 ribuan ya. Karena bisa kita lihat di sini beberapa kali ya menjadi resisten di sini ya. Saya tebelin lagi. Menjadi resisten dan menjadi support ya. Jadi memang potensialnya sekarang ini dia kepentok nih di resisten yang ini. Akhirnya dia breakdown untuk retest kembali di EMA 21 dan 34 ya. Jadi hopefully memang area ini ya bisa menjadi tahanan untuk si Polkadot ya. Kemudian kalau misalkan kita tarik dari Fibo aja ya teman-teman ya, dari swing low ke swing high-nya. Nah, di sini memang dia lagi retest di retracement 0,3 ini. Ya, yang potensialnya sebelumnya menjadi resisten di sini menjadi new support. Ya, jadi di situ ada EMA 34 dan juga ada retracement 0,32 ya, atau di sekitar 417 ribuan, sekitaran itu teman-teman. Nah, next lagi target ada 2 golden ratio, next target koreksi untuk Polkadot yaitu di retracement 0,5 itu di sekitaran 400 ribu sampai 401 ribu sekitar itu. Next lagi di retracement 0,6 atau sekitaran 387 ribuan ya. Sebelumnya ini di golden ratio ya, di retracement 0,5 ini menjadi resisten dan support juga nih di area sini sebelumnya. Jadi ini adalah 3 support ya. Sekarang kan dihadapin support 1 nih. Kemudian di sini ada support kedua dan support ketiga untuk target penurunan dari si DOT atau Polkadot ini sendiri, teman-teman. Yang potensialnya ketika dia hit di area sini ya, probabilitasnya untuk melanjutkan ataupun mengalami pemantulan terlebih dahulu gitu ya, di antara 3 area support terdekat ini ya. Kalau misalkan kita tarik pakai Fibo ya dari time frame 4 jamnya ya. Jadi memang so far semoga untuk si DOT ini bisa melanjutkan penguatannya. Terakhir kali memang ketika dia drop ya teman ya, waktu itu juga sudah saya bahas ya, sebelum dia breakout loh ya. Ketika dia drop ya, dia ini adanya terbentuk yang namanya bullish divergence teman-teman ya, di area-area sekitaran sini nih. Di sini teman-teman kita bisa lihat ya, di sini. Sedangkan bagian top atas ya ini membentuk yang namanya lower high ya, atau higher low ya bisa dibilang ya. Kemudian untuk RSI-nya sendiri dia membentuk yang namanya higher high. Ya, jadi di sini adanya yang namanya bullish divergence, teman-teman. Ya, kemudian dia going down akhirnya breakout, mampu juga breakout, teman-teman ya. Jadi itu sekilas untuk kurang lebih gambarannya seperti ini ya, teman-teman ya. Dia membentuk lower high ya di bagian atasnya ini ya. Sini. Lower high, kemudian untuk bagian bawahnya itu higher high, teman, di sini. Dia membentuk higher high. Ya, terakhir kali dia membentuk seperti itu memang prosesnya nggak langsung up. Ya, dia masih terbreakdown terlebih dahulu sebelum melanjutkan penguatannya. Ya, teman-teman ya. Jadi sekilas untuk itu, untuk DOT atau Polkadot ini ya, target penurunannya ketika dia going up kembali, kita bisa lihat untuk ke beberapa target resistennya ya, di sekitaran 436 ribuan dan di sekitaran 466 ribuan. Itu adalah 2 target resisten terdekat untuk DOT. Kalau ditanya next lagi targetnya di kisaran berapa di sini, teman-teman? Ya, terakhir kali sebelum dia terbreakdown cukup dalam itu di sekitaran 520 ribu. Ya, jadi itu beberapa target resisten terdekat dan beberapa support terdekat. Ya, semoga untuk Polkadot hanya terkoreksi sampai ke beberapa retracement saja sebelum melanjutkan penguatan ngejar ke beberapa target resisten. Jadi itu aja sekilas untuk Polkadot dan Bitcoin, semoga bisa bermanfaat dan kalian bisa request lagi teman-teman ya, koin apa next lagi yang mau saya bahas. Ya, itu aja dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.